Selamat siang adik-adik, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Ibu. Bisa Ibu, yang Ibu bisa Ibu. Kalau misalnya sudah bisa, saya akan masuk ke materi perihal hari ini untuk mata kuliah farmasi klinis. Jadi mengenai penggunaan obat pada populasi khusus dalam hari ini adalah gangguan ginjal. Oke. Nah, adik-adik, mungkin ini adalah sekilas ya perihal sistem organ kita yang ginjal. Adik-adik mungkin sudah banyak belajar di mata kuliah anatomi fisiologi ataupun di farmakokinetika ya. Karena ginjal ini merupakan salah satu organ yang berkaitan dengan farmakokinetika obat. Jadi ginjal merupakan organ pengeliminasi utama, pengekskresi utama ya di dalam tubuh, di mana sistem organ ginjal ini Sistem organ ginjal ini tersusun atas ginjal itu sendiri ya. Kemudian ada ureter, ada kandung kemih, dan ada uretra. Yang pertama itu adalah ginjal, ya ginjal atau kidney. Jadi ginjal ini terletak secara bilateral pada rongga retroperitoneal. Nah, di sini ginjal itu panjangnya sekitar 12 cm, kemudian lebarnya sekitar 6 cm, dengan ketebalan 2,5 cm dan berat sekitar 120 sampai 170 gram pada orang dewasa normal. Nah, ginjal ini kemudian nanti akan dihubungkan dengan kandung kemih dengan yang namanya ureter. Ya, ureter itu yang di dalam lingkaran berwarna merah tersebut. Ureter itu merupakan tube panjang fibromuskular yang dimulai dari pelvis ginjal, terus memanjang sampai ke kandung kemih. Jadi dia fungsinya di sini itu adalah nanti pada saat ginjal itu melalui nefronnya itu melakukan apa namanya penyaringan air, kemudian waste product atau misalnya cairan dan elektrolit, maka sisa-sisa produk ya waste product, kemudian kelebihan cairan itu akan dikolek melalui ureter, kemudian nanti akan disimpan melalui uretra dan akan dikeluarkan melalui akan disimpan ke dalam kandung kemih dan akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, kemudian kandung kemih itu terletak di daerah pelvis ya. Daerah pelvis di mana kapasitas kandung kemih itu adalah sekitar 300 sampai 500 ml. Jadi kalau sudah mencapai kapasitasnya, maka nanti kandung kemih tersebut akan memberikan respon kepada otak untuk buang air kecil. Kemudian uretra, uretra ini merupakan saluran pengeluaran dari kandung kemih ya. Urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Uretra pada pria, mohon maaf sebentar.
Oke, mohon maaf, tadi ada telepon. Nah, jadi di sini urin itu akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Uretra pada pria itu lebih panjang daripada wanita. Nanti ini salah satu faktor resiko ya. Kenapa pada pria itu sulit untuk mengalami infeksi saluran kemih, tapi begitu dia mengalami infeksi saluran kemih, nanti penyembuhannya juga lama ya. Tapi itu nanti untuk mata kuliah farmakoterapi ya. Nah, kemudian di ginjal itu ada yang namanya nefron. Nefron ini merupakan unit fungsional dasar dari ginjal ya. Setiap ginjal itu kira-kira mengandung 1 juta nefron. Nah, ada 2 tipe nefron yang ada di ginjal. Yang pertama itu adalah cortical nefron, kemudian yang kedua itu adalah juxtamedullary nefron ya. Cortical nefron itu merupakan 85% dari seluruh jumlah nefron dan mempunyai fungsi regulator dan ekskresi. Sedangkan juxtamedullary nefron itu hanya 15% dari total nefron yang ada di ginjal dan lebih berperan dalam mengatur konsentrasi dan dilusi urin. Ya, jadi pertamanya akan masuk ke cortical nefron, dia akan mengatur regulasi, kemudian konsentrasi dan dilusi itu adalah peran dari juxtamedullary nefron. Nah, ini kalau misalnya ginjalnya adik-adik di slide ini adik-adik bisa melihat ginjal, kemudian kalau misalnya di ginjal itu diperbesar nefronnya, adik-adik bisa melihat yang gambar di kanan atas, itu kalau misalnya nefron ada yang warna merah itu adalah pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah yang menuju ke nefron itu namanya arteriola afferent dan keluar dari nefron itu namanya arteriola efferent ya. Kemudian di sana darah akan disaring di glomerulus, kemudian nanti hasil-hasil saringan itu akan ditampung di kapsula Bowman, kemudian masuk di tubulus untuk apabila nanti tidak diperlukan akan dikeluarkan melalui urin, kemudian kalau misalnya dia masih ada yang diperlukan, maka akan direabsorpsi kembali untuk masuk ke dalam peredaran darah. Itu adalah struktur dari ginjal. Kemudian kita masuk ke fungsi ginjal ya. Nah, ginjal di sini berfungsi untuk ekskresi air dan sisa-sisa metabolisme tubuh. Dalam hal ini adalah waste product melalui pembentukan urin ya. Jadi fungsi utamanya adalah ekskresi air dan sisa-sisa metabolisme tubuh melalui pembentukan urin. Kemudian regulasi zat-zat kimia, misalnya sodium, fosfor, potasium, ini agar terjaga kesetimbangannya. Kemudian yang lain lagi itu adalah menghasilkan eritropoietin atau EPO di mana dia akan menstimulasi tulang belakang untuk membentuk sel darah merah ya. Selain itu ginjal akan menghasilkan renin di mana dia akan berperan dalam regulasi tekanan darah. Kemudian ginjal itu juga akan melepaskan kalsitriol sebagai bentuk aktif dari vitamin D, di mana kalsitriol ini akan membantu mempertahankan kalsium tulang dan kesetimbangan kimia normal dari tubuh. Kemudian apabila ginjal itu mengalami gangguan, itu ada 2 tipe dari gangguan fungsi dari ginjal. Yang pertama itu adalah acute kidney injury dan yang kedua adalah chronic kidney disease ya. Acute kidney injury itu adalah penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba, di mana penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba itu bersifat reversible atau recovery ya. Berarti dia dapat kembali ke kondisi normalnya. Kemudian recovery itu dapat terjadi apabila dapat dilakukan eliminasi terhadap penyebab dari acute kidney injury tersebut ya. Kemudian di sini acute kidney injury itu tidak memerlukan penyesuaian dosis obat karena peningkatan serum kreatinin yang terjadi itu sifatnya tidak menetap. Sedangkan kalau chronic kidney disease ya, chronic kidney disease itu merupakan penurunan fungsi ginjal yang terjadi dalam rentang waktu yang panjang di mana sifatnya irreversible ya. Penyebabnya ini biasanya tidak dapat dieliminasi sehingga memerlukan penyesuaian dosis. Nah, penyesuaian dosis di sinilah yang biasanya apoteker memegang peranan penting karena biasanya penyesuaian dosis obat itu bisa dilakukan oleh apoteker dan memberikan rekomendasi kepada dokter. Nah, untuk chronic kidney disease ini peningkatan serum kreatinin biasanya sifatnya adalah menetap.
Oke, kita bahas terlebih dahulu yang perihal acute kidney injury atau kerusakan ginjal akut. Ya. Acute kidney injury berdasarkan definisi dari KDIGO itu adalah peningkatan serum kreatinin ya sebesar 0,3 mg per desiliter atau lebih dalam jangka waktu atau dalam kurun waktu 48 jam. Atau peningkatan serum kreatinin 1,5 kali dari baseline-nya, ya dari nilai normalnya, yang mana atau lebih ya, yang mana bertahan selama kurun waktu 7 hari. Atau bisa juga adalah urin output-nya itu kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam selama 6 jam. Ya. Jadi ini adalah definisi dari acute kidney injury atau AKI. Nah, kemudian di sini acute kidney injury itu dapat dibedakan menjadi dua, ya. AKI non oligouri itu adalah apabila urin output-nya itu lebih dari 500 ml per hari sampai dengan volume urin normal, dan acute kidney injury itu adalah apabila urin output-nya itu kurang dari 400 sampai 500 ml per hari. Nah, untuk AKI oligouri ini ada juga istilahnya adalah anuria. Anuria itu adalah apabila urin output-nya adalah kurang dari 50 sampai 100 ml per hari. Nah, di sini ada pembagian staging juga untuk acute kidney injury, ada stage 1, stage 2, dan stage 3. Itu berdasarkan nilai serum kreatinin atau berdasarkan nilai urin output-nya. Kemudian untuk penyebab dari acute kidney injury itu biasanya mekanisme gangguan ginjal akut itu melibatkan dua pola. Yang pertama itu adalah gangguan sirkulasi, ya. Gangguan sirkulasi ini terjadi karena terjadinya penurunan renal blood flow, jadi aliran darah ke ginjal, di mana penurunan renal blood flow itu terjadi sangat parah, sehingga menyebabkan yang namanya iskemia. Ini merupakan penyebab paling sering terjadi untuk GGA. Nah, biasanya penyebab yang mungkin diasosiasikan dengan penurunan renal blood flow itu adalah penggunaan NSAID, dosis besar dan dalam jangka waktu yang lama ya. Karena di sini NSAID itu dapat menghambat prostaglandin sehingga dapat menyebabkan efek vasodilatasi prostaglandin pada ginjal menurun. Ya, dengan demikian akan menurunkan aliran darah ke ginjal. Kemudian ACE inhibitor itu juga dapat menyebabkan tekanan pada kapilari glomerulus itu berturun ya, berkurang, sehingga juga menyebabkan nilai GFR-nya berkurang. Kemudian penyakit atau kondisi yang dapat menyebabkan gangguan sirkulasi antara lain adalah hipotensi sistemik, perdarahan, syok kardiogenik, penyakit hati, dan lain-lain. Semua ini dapat menurunkan aliran darah ginjal. Nah, khusus untuk penggunaan obat-obatan yang dapat menyebabkan AKI, itu istilahnya adalah drug induced renal injury, ya DIRI, drug induced renal injury. Apakah setiap penggunaan obat NSAID atau ACI itu dapat menyebabkan gangguan ginjal akut? Tidak, ya, karena ini istilahnya adalah adverse drug reaction, jadi reaksi obat yang tidak dikehendaki. Hanya pada pasien-pasien yang mungkin memiliki hipersensitivitas terhadap NSAID atau ACI yang mungkin akan develop untuk acute kidney injury-nya. Kemudian yang kedua, dari mekanisme terjadinya acute kidney injury itu adalah tubular and glomerular event, ya, kerusakan epitel tubulus dan obstruksi tubular, di mana penurunan permeabilitas kapiler glomerulus itu akan menghasilkan kebocoran filtrat glomerulus, yang mana dengan adanya kebocoran filtrat glomerulus itu menyebabkan produk sisa urea kreatinin akan kembali ke sirkulasi sistemik. Ya, jadi efeknya dari tubular dan glomerular event itu adalah kembalinya produk sisa urea atau kreatinin itu kembali ke sirkulasi sistemik, yang mana nantinya merupakan parameter terjadinya acute kidney injury. Nah, untuk gangguan ginjal akut
ya, pedoman terapinya di sini itu adalah yang pertama, ya, sebaiknya menghindari, ya, pencegahan itu merupakan terapi yang paling baik untuk gangguan ginjal akut. Ya, terapi konvensional itu biasanya memberikan keuntungan yang kecil pada pasien GGA. Jadi, lebih baik mencegah terjadinya GGA tersebut. Jadi, kalau misalnya pasien tersebut ya memiliki faktor resiko untuk mengalami AKI, itu sebaiknya menghindari obat-obat yang sifatnya dapat menyebabkan adverse drug reaction berupa acute kidney injury. Ya. Jadi, gunakanlah agen alternatif dan bila memungkinkan hindari obat-obat yang sifatnya nefrotoksik. Namun, jika obat nefrotoksik itu harus diberikan, maka kita harus melakukan hidrasi yang agresif untuk meningkatkan perfusi renal dan menurunkan workload tubulus. Contohnya nih, adik-adik nanti mungkin akan mengetahui bahwa salah satu ya efek yang tidak diinginkan dari penggunaan eh, obat-obat kemoterapi itu adalah AKI, ya, acute kidney injury. Maka di sini ya sebelum pasien tersebut mendapatkan obat kemoterapi, pasien kanker yang memerlukan obat kemoterapi, dia akan diberikan loading cairan terlebih dahulu. Jadi dia akan dimasukkan infus ya berisi normal salin. Fungsinya adalah nanti pada saat obat kemoterapi itu masuk ke ginjal, itu akan lebih cair ya, konsentrasinya tidak pekat, sehingga tidak akan memicu terjadinya AKI. Ya, itu namanya hidrasi yang agresif. Kemudian menjaga kondisi euvolemia, ya, kondisi euvolemia itu merupakan kondisi volume cairan tubuh yang normal, itu sangat penting dalam penanganan GGA. Jadi, sedapat mungkin kalau misalnya nanti penyebab GGA adalah penurunan aliran darah ginjal ya, misalnya disebabkan karena dehidrasi yang berat, maka harus segera diberikan rehidrasi yang adekuat sehingga kondisi euvolemia itu tetap terjaga. Kemudian pada pasien non-oligouria itu biasanya memiliki rata-rata mortalitas yang lebih rendah dan secara signifikan dibandingkan pasien anuria atau oligouria. Jadi kalau misalnya urin outputnya masih bagus, itu biasanya prognosisnya jauh lebih bagus ya. Nah, apabila diperlukan, kita bisa melakukan renal replacement therapy untuk mendukung pasien GGA dengan fase recovery. Jadi renal replacement therapy ini bukan berarti transplantasi ginjal saja, tapi bisa juga dengan proses hemodialisis. Kemudian kita masuk ke chronic kidney disease ya, penyakit ginjal kronik. Nah, untuk pedoman terapinya, tujuan utama terapi GGK itu adalah untuk membatasi perkembangan penyakit menjadi tahap yang lebih parah. Jadi untuk pasien gangguan ginjal kronik itu tidak ada yang namanya fase recovery, ya, karena GGK itu sifatnya irreversible, sehingga tujuan terapinya itu adalah untuk mencegah penyakit tersebut menjadi lebih parah atau mencegah progresivitas dari penyakit. Nah, biasanya dilakukan terapi non-farmakologi dengan restriksi diet yang dilakukan dengan panduan profesional untuk mencegah malnutrisi. Kemudian kita juga harus melakukan kontrol terhadap faktor inisiasi dengan pemberian terapi yang adekuat ya, terapi yang memadai. Misalnya pemberian insulin untuk terapi pasien diabetes, kemudian pemberian ACE inhibitor dan ARB sebagai terapi lini pertama pada pasien GGK dengan hipertensi, kemudian manajemen komplikasi yang baik yang dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan gangguan ginjal kronik. Pada pasien gangguan ginjal kronik, adik-adik, kenapa ini menjadi suatu hal yang patut adik-adik ketahui sebagai calon apoteker ya? Kalau tadi pada pasien gangguan ginjal akut itu tidak terjadi perubahan nilai serum kreatinin yang menetap dan tidak memerlukan adanya penyesuaian dosis terapi obat. Tapi pada pasien gangguan ginjal kronik, karena yang terjadi adalah
hilangnya massa ginjal, di mana hilangnya massa ginjal ini berlangsung secara irreversibel, ini akan mempengaruhi yang namanya proses ekskresi, termasuk di dalamnya adalah proses ekskresi obat. Ya. Nah, karena terjadi perubahan pada proses ekskresi obat, maka ekskresi obat itu akan menurun dan menyebabkan beberapa obat akan meningkat kadar obatnya di dalam tubuh. Kemudian bagaimana dengan pendosisan obat? Nah, inilah yang memerlukan pemantauan terapi obat oleh seorang apoteker. Kemudian untuk melakukan pemantauan terapi obat pada seorang pasien dengan GGK, apoteker itu harus mampu menilai fungsi ginjal dari pasien, ya. Sejauh mana ginjal tersebut masih dapat berfungsi. Nah, di sini penilaian fungsi ginjal itu kita menggunakan yang namanya GFR, ya, Glomerulus Filtration Rate. Jadi GFR ini merupakan suatu indikator yang sangat bagus untuk mengetahui level fungsi dari ginjal, ya. Jadi GFR ini merupakan landasan dalam kemampuan filtrasi ginjal, di mana indeks massa ginjal aktif itu dapat dilihat dengan seberapa besar nilai GFR pasien, ya. Nilai GFR ini juga sebagai petunjuk untuk mengetahui GGK itu berada pada stage apa. Nah, dasar perhitungan nilai GFR itu adalah kita perlu melihat suatu zat yang ada di dalam plasma darah yang konsentrasinya stabil. Kemudian dia harus bersifat inert, artinya dia tidak dengan mudah berinteraksi dengan obat yang lain atau misalnya senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuh. Kemudian setelah dia ada di dalam plasma dalam jumlah yang stabil, dia harus bisa terfiltrasi secara bebas oleh glomerulus. Karena kita ingin mengukur kemampuan ginjal terhadap filtrasi suatu senyawa. Ya, jadi dia harus terfiltrasi secara bebas oleh glomerulus. Kemudian dia tidak boleh disekresikan, tidak bisa diserap kembali, disintesis atau dimetabolisme oleh ginjal. Intinya dia tidak boleh berubah selama masa ekskresi tersebut oleh ginjal. Nah, kemudian dia harus dapat menunjukkan parameter di mana jumlah zat yang disaring di glomerulus itu harus sama dengan jumlah zat yang diekskresikan ke dalam urin. Ya, jadi jumlah zat yang disaring di glomerulus itu harus sama dengan jumlah zat yang diekskresikan ke dalam urin, sehingga kita bisa mengetahui kemampuan ginjal tersebut untuk berfungsi dalam proses sekresi. Nah, kriteria-kriteria ini itu dapat dipenuhi oleh polisakarida fruktosa. Dalam hal ini namanya adalah inulin. Ya. Inulin itu merupakan substansi yang ideal untuk memperkirakan nilai GFR, ya, nilai glomerulus filtration rate. Di mana nilai GFR itu adalah konsentrasi urin inulin dikalikan volume urin dibagi konsentrasi plasma inulin. Jadi, untuk mengukur nilai GFR dengan inulin, ini membutuhkan urin tampung 24 jam. Ya, membutuhkan urin tampung 24 jam. Jadi, dia membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menilai GFR pasien. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan, diketemukan lagi satu senyawa yang mirip dengan inulin, yaitu kreatinin. Nah, kreatinin ini ternyata tidak memerlukan urin tampung 24 jam, karena sudah bisa dibuatkan suatu rumus yang merupakan estimasi dari pemeriksaan satu kali nilai kreatinin di dalam darah. Sehingga pemeriksaan kreatinin ini merupakan pemeriksaan yang sampai saat ini paling banyak digunakan untuk memprediksi nilai GFR pasien dengan GGK. Ya. Jadi tidak perlu clearance kreatinin 24 jam, jadi tidak perlu membutuhkan urin tampung 24 jam. Bisa menggunakan konsentrasi serum kreatinin. Caranya adalah dengan menghitung nilai GFR berdasarkan serum kreatinin dengan pendekatan-pendekatan yang menggunakan rumus. Misalnya rumus Cockcroft-Gault dan MDRD untuk pasien dewasa,
Dan untuk anak itu ada rumus Schwarz and Cohanan-Barat, ya, rumus Schwarz dan Cohanan-Barat. Nah, biasanya nilai normal kreatinin itu adalah 0,7 sampai 1,3 mg per desiliter untuk laki-laki dan 0,6 sampai dengan 11 mg desiliter untuk wanita. Tapi akan tergantung sekali dengan seperti saya sampaikan ya, sensitivitas dan spesifitas dari masing-masing pemeriksaan laboratorium. Biasanya ada punya nilai rujukan sendiri-sendiri. Nah, tapi serum kreatinin ini bukan merupakan suatu hal yang atau misalnya indeks yang sangat akurat untuk penilaian nilai GFR, ya. Tidak seperti inulin, penghitungan nilai GFR dengan kreatinin itu memiliki beberapa kelemahan, ya. Jadi walaupun kreatinin ini merupakan suatu marker yang ideal untuk clearance atau persihan dari ginjal, kemudian dia juga dieskresikan dalam jumlah yang konstan, tapi terdapat beberapa hal yang mungkin dapat menyebabkan error, ya. Ada numerous factor can lead the error of estimation, ya, dari level dari serum kreatinin. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi serum kreatinin, ya, misalnya penyakit ginjal, ya, tentu saja penyakit ginjal itu mempengaruhi serum kreatinin karena dapat menyebabkan peningkatan serum kreatinin sehingga nanti nilai GFR-nya akan turun. Kemudian penurunan massa otot itu juga akan menyebabkan penurunan produksi kreatinin, ya, umumnya pada anak-anak, wanita, lansia, atau orang-orang yang mengalami malnutrisi. Inilah menyebabkan kenapa pada rumus Cockcroft-Gault nanti pada wanita itu dikalikan faktor pengali 0,85. Ya, karena massa otot pada wanita itu lebih kecil dibandingkan massa otot pada pria. Kemudian makan daging merah, karena kreatinin ini terdeposit pada daging merah, itu biasanya kalau daging merahnya dalam bentuk masih mentah, ya, itu dapat menyebabkan peningkatan transien dari kreatinin. Dia malnutrisi, ini berkaitan dengan massa otot, itu dapat menyebabkan penurunan nilai kreatinin, kemudian beberapa obat, itu ternyata juga dapat meningkatkan kreatinin pada serum, ya. Jadi harus kita mengeliminasi terlebih dahulu apakah faktor-faktor ini ada pada pasien yang sedang diperiksa nilai serum kreatinin. Kemudian ini adalah pendekatan yang digunakan untuk rumus perhitungannya, ada Cockcroft-Gault, kemudian ada MDRD, kemudian ada Schwarz untuk anak-anak, dan untuk Cohanan-Barat. Tapi yang biasanya sering digunakan itu adalah menggunakan rumus yang Cockcroft-Gault, ya. Cockcroft-Gault itu karena dia sederhana dan mudah digunakan. Kemudian nilai GFR ini nanti dapat dikelompokkan, diklasifikasikan berdasarkan nilainya, ya. Apakah dia termasuk GGK stage 1 atau sampai dengan stage 5. Nah, bagaimana aplikasinya, adik-adik, setelah Anda sebagai seorang apoteker itu dapat menghitung nilai GFR, maka untuk melakukan pemantauan terapi obat pada pasien dengan GGK, itu Anda bisa menggunakan pustaka rujukan. Ya, salah satu pustaka rujukan yang saya rekomendasikan itu adalah Renal Drug Handbook, karena di sana sudah lengkap seberapa besar kita harus menyesuaikan dosisnya, kemudian saran-saran apa yang kita lakukan untuk tiap nilai GFR tertentu. Nah, yang pertama misalnya saya berikan contoh, ya, adalah captopril. Ya, captopril di sini clinical use-nya itu adalah untuk hipertensi, heart failure, post myocard infarct, dan diabetic nephropathy. Untuk pasien dengan nilai normal, dengan ginjal normal, dosisnya 6,25 sampai 50 mg 2 sampai 3 kali sehari. Dan untuk pasien diabetic nephropathy itu adalah 75 sampai 100 mg pada dosis bagi. Kemudian kita akan melihat farmakokinetikanya, adik-adik, ya. Farmakokinetika yang dilihat itu adalah berapa persen, ya, obat tersebut, captopril tersebut dieskresikan dalam bentuk tidak berubah ke dalam urin. Karena inilah nanti kalau misalnya ginjalnya bermasalah, obat yang dieskresikan ini akan tertunda.
maka di sini terlihat bahwa captopril itu 40-50% itu dieskresikan dalam bentuk tidak berubah di dalam urin. Nah, kemudian kita lihat bagaimana penyesuaian dosisnya pada pasien dengan gangguan ginjal. Ya, untuk perubahan nilai GFR ya kurang dari 10, 10 sampai 20, 20 sampai 50 itu hanya disarankan ya mulailah penggunaan obat dengan dosis yang paling rendah. Jadi kalau misalnya tadi 6,25 digunakan 2 sampai 3 kali sehari, maka kita mulai pemberian captopril itu adalah dengan dosis 2 kali 6,25 mg. Ya, gunakan yang paling kecil. Ya, seperti itu. Nah, kita berikan contoh yang lain lagi. Contohnya di sini adalah amikasin. Amikasin ini merupakan suatu antibiotik. Dosisnya pada pasien dengan ginjal normal itu adalah 15 kg per hari dalam 2 dosis bagi. Ya, maksimal 1,5 gram per hari. Minimum kumulatif dosisnya 15 gram. Kemudian adik-adik lihat di sana, ya, untuk farmakokinetikanya, ternyata persen yang dieskresikan dalam bentuk tidak berubah di dalam urin itu adalah 94 sampai 98%. Apa implikasinya? Implikasinya kita lihat. Nah, di sini kalau ada perubahan sedikit saja pada nilai GFR, itu perlu melakukan penyesuaian dosis yang sangat besar. Misalnya nilai GFR pasien 20 sampai 50, yang awalnya adalah 15 mg, maka di situ akan dilakukan penyesuaian dosis 5 sampai 6 mg per kilogram setiap 12 jam. Ya. Kalau kurang dari 10, dia hanya sampai 2 mg setiap 1 sampai 2 hari. Jadi adik-adik, semakin besar persentase obat dieskresikan dalam bentuk yang tidak berubah di dalam urin, maka akan memerlukan penyesuaian dosis yang lebih besar. Ya, seperti itu aturannya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya persilahkan. Bu, mohon maaf, saya izin bertanya. Iya, silakan. Mungkin lebih ke kurang jelas saya memahami, Bu. Tadi Ibu yang terakhir ini sempat bilang, jika semakin banyak obat yang yang tidak dikeluarkan ke urin begitu, Bu, maka semakin besar penyesuaian dosisnya. Apa benar begitu, Bu? Gimana? Coba bisa diulang? Tadi kalau saya nggak salah dengar, apabila obatnya itu semakin dia sedikit dikeluarkan ke urin, semakin susah dia dikeluarkan ke urin obatnya ini, maka penyesuaian dosisnya itu akan semakin besar. Begitu tadi, Bu? Enggak. Jadi kebalikannya ya, semakin besar persentase yang ini ya, ada kan persen excreted unchanged in urine. Ini 94 sampai 98, 94 sampai 98%. Jadi makin besar persentase obat tersebut dikeluarkan atau dieskresikan via urin, ya. Semakin besar obat tersebut dieskresikan via urin ya 94 sampai 95%, maka dia akan lebih besar membutuhkan penyesuaian dosis pada pasien gangguan fungsi ginjal ya. Tadi kan kalau misalnya contohnya di captopril, persentase dia dieskresikan dalam bentuk tidak berubah di dalam urin itu adalah 40%. Maka penyesuaian dosisnya pada pasien gangguan ginjal itu hanya perlu dilakukan menggunakan dosis lazim yang paling kecil. Tapi di sini amikasin itu 94 sampai 98%. Ternyata untuk penurunan fungsi dia bisa dikurangi sepertiganya. Yang awalnya 15 gram menjadi 5 sampai 6 gram. Mungkin seperti itu, Ge. Oh, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tadi kurang paham. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya?
Bu, izin bertanya lagi Bu, Ya. terkait penyesuaian dosis itu maksudnya dosisnya lebih dikurangi begitu ya Bu ya? Ya, kalau penyesuaian dosis itu biasanya kan tadi ya gangguan ginjal itu kan menyebabkan ginjal tersebut tidak dapat mengekskresikan obat ya, obat itu harusnya dikeluarkan dari tubuh ya, proses ekskresi obat itu kan obat itu dikeluarkan oleh tubuh. Nah, kalau terjadi kerusakan ginjal, ekskresi obat tersebut tidak dapat dikeluarkan sehingga bisa terjadi peningkatan dosis obat dalam tubuh. Maka untuk pasien GGK itu perlu penyesuaian dosis obat di mana biasanya obatnya tersebut diturunkan dosisnya. Seperti itu ya. Terima kasih Bu. Oke, ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nah, di sini untuk monitoring terapi, jadi untuk monitoring terapi, kita perlu melakukan pemeriksaan rutin nilai GFR. Ya. Untuk monitoring terapi, kita perlu melakukan pemeriksaan rutin nilai GFR minimal 3 kali dalam 1 tahun dengan rentang pemeriksaan itu tidak lebih dari 90 hari. Ya. Ini fungsinya sebagai seorang apoteker itu adalah untuk memantau bahwa obat-obat yang diberikan itu sudah mampu mengontrol, sudah mampu memberikan kontrol terhadap penyakit gangguan ginjal kronik tersebut ya, tidak terjadi progresivitas atau meningkatnya keparahan dari penyakit gangguan ginjal kronik. Kemudian pemeriksaan rutin yang lain itu adalah urinalisis, hematuria, albuminuria untuk menilai progresivitas dari penyakit ya. Kemudian kontrol rutin itu paling tidak selama sebulan sekali sampai tercapainya target terapi ya. Nah, di sini biasanya kita perlu melakukan tes fungsi ginjal, tanda dan gejala klinik setiap permulaan obat baru, kemudian peningkatan penurunan dosis obat, misalnya ACE inhibitor dan ARB. Kemudian kita harus mengedukasi pasien ya, edukasi pasien bahwa dia harus menyampaikan bahwa dia merupakan pasien dengan gangguan ginjal kronik dan tidak boleh membeli obat ya, obat-obat bebas atau obat bebas terbatas itu tanpa pengetahuan tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya memberi obat di apotek itu sampaikan, saya pasien GGK, boleh nggak beli obat ini? Seperti itu. Itu kita wajib mengedukasi pasien. Kemudian pantau faktor resiko penyebab GGK, apakah pasien itu taat atau tidak terhadap pengobatan. Ya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang apoteker, kira-kira untuk monitoring terapi obat pada pasien dengan gangguan ginjal kronik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya persilahkan. Oke. Kalau tidak ada adik-adik, saya mohon maaf ya nanti saya ada rapat terus terang karena baru kemarin dikasih tahu. Saya sudah mengirimkan studi kasus ya, studi kasusnya silahkan dikerjakan. Kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai dikerjakan pada rentang waktu, kita kan ini baru 60 menit ya, jadi masih ada 100 menit lagi untuk mengerjakan kasus. Setelah selesai dikerjakan, nanti silahkan di-submit
di OASE untuk di bagian studi kasus gangguan ginjal. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah studi kasusnya sudah diterima semua? Ada yang ingin ditanyakan perihal studi kasus? Oke, sudah jelas untuk studi kasusnya? Oke, sudah Ibu. Oke, kalau sudah, terima kasih ya atas kehadirannya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Izin menutup kegiatan kuliah hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu, terima Selamat kasih. siang, Bu. Terima kasih.